Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan sampel paper NUS tahun 2018. Dan yang Koko akan bahas kali ini itu adalah soal nomor 11 sampai nomor 20. Bagi kalian yang belum nonton video pembahasan sebelumnya, silakan klik link yang udah ada di description. Kita langsung aja lihat soal nomor 11. Soal nomor 11 ini adalah soal yang cukup sederhana. Dia bilang, which of the following is the result of completing the square of the expression negative 20x square plus 6x minus 1. Jadi ini tentang completing the square. Mungkin Koko nggak akan jelasin detail untuk bagian ini, tapi Koko akan kerjakan dan Koko akan langsung pilih jawaban yang tepat. Karena Koko rasa kalian semua pasti bisa kerjain soal nomor 11 ini. Jadi untuk completing the square, yang pertama kali kita harus lakukan adalah keluarin dulu atau faktorkan dulu koefisien dari x square-nya. Min 20 x square min 6 per 20 x plus 1 per 20. Kemudian kita baru bikin dia dalam bentuk complete square. 6 per 20 itu 3 per 10 ya. 3 per 10 bagi 2. 3 per 20 kuadrat kita kurangi dengan 3 per 20 kuadrat, baru ditambahkan lagi dengan 1 per 20. Tambah 1 per 20. Kalau disimplify, kita akan dapat x min 3 per 20 square min 9 per 400 ditambah 20 per 400. Kalau min 20-nya Koko kali masuk lagi, kita akan dapat bentuk complete square-nya. Kuadrat plus 11 per 400. Koko kalkulator aja ya. Tambah 20 per 400. 11 per 400 dikali min 20. Kita akan dapat min 11 per 20. Dengan demikian jawaban yang benar itu ada di opsi yang B. Itu untuk nomor 11. Koko rasa bagi kalian yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes NTU maupun NUS, harusnya soal-soal setipe ini sudah lancar. Jadi soal complete square ini harusnya udah lancar. Kita lanjut ke soal nomor 12. The equation of the curve y equals to 8x cube minus 12x square plus 1. Kita dapat suatu persamaan kurva 8x pangkat 3 min 12x kuadrat plus 1. Kemudian pertanyaannya adalah, berapa nilai C supaya garis 6y equal to C plus 4x is normal to the curve? Jadi yang dia tanyakan adalah berapa nilai C supaya garis ini adalah normal dari kurva tersebut. Karena dia bilang garis normal, maka Koko bisa cari gradient dari tangentnya. Kalau kita lihat equation garisnya, 6y equals to C plus 4x, maka y equals to 4 over 6x plus C over 6. 4 per 6 inilah gradient dari normal. Setelah kita dapat gradient dari normal, kita bisa tahu gradient dari tangent. Karena tangent sama normal itu adalah saling tegak lurus. Kalau dia saling tegak lurus, maka perkalian antar gradientnya hasilnya harus min 1. Dengan demikian, gradient dari tangent itu adalah minus 3 per 2. Karena normalnya 2 per 3 ya. Kenapa Koko mencari gradient dari tangent? Karena turunan pertama dari suatu kurva itu menggambarkan fungsi dari gradient of tangent. Kurvanya Koko tahu. 8x cube minus 12x square plus 1. Kita tinggal cari turunan pertamanya. 24x kuadrat dikurang 24x. Saat x-nya sama dengan katakanlah x0, kita akan dapat hasilnya adalah gradient dari
tangent, yaitu min 3 per 2. Dari sini Koko akan dapat suatu persamaan, yaitu 24x0 kuadrat dikurang 24x0 sama dengan min 3 per 2. Semuanya kita bagi 3, kemudian cross multiply 2-nya. Sehingga Koko akan dapat 16x0 kuadrat dikurang 16x0 plus 1 sama dengan 0. Dari sini tentu saja kita bisa mendapatkan nilai dari x0-nya. Nilai x0-nya berapa ya? Kalkulatorin aja ya, pakai rumus ABC juga boleh. Koko akan langsung kalkulatorin supaya nggak habisin waktu. Kalau dikalkulatorkan, kita akan dapat x0-nya itu adalah 2 plus akar 3 per 4 atau 2 minus akar 3 per 4. Setelah kita dapat x0, x0 ini adalah titik yang terletak di kurva. Koko bisa cari y0-nya. Kalau x-nya 2 plus akar 3 per 4, maka y-nya berapa? Substitusi aja ya, gunakan kalkulator lagi. Kalau Koko substitusi x-nya 2 plus akar 3 per 4, kita akan dapat y-nya min 1 min 8 per 9 akar 3. Sedangkan untuk bagian negatifnya 2 min akar 3 per 4, y0-nya akan bernilai min 1 plus 8 per 9 akar 3. Kita sudah dapat 2 pasang titik yang menghasilkan gradient sebesar min 3 per 2. Koko sudah dapat 2 pasang titik. Nah, titik ini pun akan terletak di garis normalnya. Jadi 2 titik ini akan terletak di garis normal itu. Artinya kita bisa substitusikan 2 koordinat ini ke persamaan garis normal untuk mendapatkan nilai C-nya. Kalau Koko substitusikan ya, tentu saja Koko pakai kalkulator karena angkanya sangat nggak enak dilihat. Kalau Koko kalkulatorkan, C yang pertama itu kita dapat min 8 min 31 per 4 akar 3. Sedangkan C yang kedua, kita akan dapat min 8 plus 31 per 4 akar 3. Kita dapat 2 nilai C, tapi dua-duanya nggak ada di option ini. Dengan kata lain, jawabannya adalah yang E. Kalian boleh tolong cek kalkulasi Koko di sini ya. Pastikan konsepnya kalian dapat. Tolong cek kalkulasi Koko. In case Koko ada salah, tolong diinfokan melalui komen. Kita lanjutin ke nomor 13. The function f of x equals to 2ax plus b is such that f of half equals to 4 and f inverse of 5 equals to 3 over 2. Pertanyaannya, the value of b is berapa? Karena Koko sudah dapat fungsinya dan Koko sudah punya info yang dia berikan, kita tinggal substitusikan aja. Yang pertama, x-nya kita ganti dengan setengah. Hasilnya harus sama dengan 4. Dengan demikian kita akan dapat satu persamaan, yaitu a plus b equals to 4. Info kedua, ini hati-hati karena dia bilang f inverse. Inverse itu adalah nilai x dan y-nya dibalik atau ditukar. Jadi Koko nggak akan cari fungsi inverse-nya karena itu makan waktu. Tapi kita langsung tuker aja nilai x dan y-nya. Jadi ketika dia bilang f inverse 5 sama dengan 3 per 2, maka Koko boleh bilang f 3 per 2 itu sama dengan 5. Substitusikan x-nya 3 per 2, hasilnya harus sama dengan 5. Dengan demikian kita akan dapat satu persamaan lagi, yaitu 3a plus b equals to 5. Dari 2 persamaan ini, kalau kita eliminasi atau substitusi, kita bisa mendapatkan nilai A dan B. Karena yang dia tanya B ya, Koko akan substitusikan aja A-nya ke sana.
A itu adalah 4 min B. Plus B sama dengan 5. 12 min 3B plus B sama dengan 5. Maka 2B-nya adalah 7 dan B-nya adalah 7/2. Jawaban yang tepat ada di opsi yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 14. Titik P, Q, dan R itu memiliki koordinat sebagai berikut. Titik P, Q, dan R. Pertanyaannya, jika PQR itu kolinear itu segaris, artinya dia memiliki gradient yang sama, atau dia terletak pada garis yang sama, berapakah nilai B min 13 dibagi A min 14? Kalian bisa lihat di sana. Ini titik P, ini titik Q, ini titik R. B kurang 13 dibagi A kurang 4 itu adalah gradient dari QR. Jadi gradient QR akan sama dengan gradient PR. Kenapa kok pilih yang PR bukan PQ? PQ juga boleh sebenarnya. Tapi PR akan menghasilkan angka. Makanya Koko pilih yang PR supaya langsung ketemu hasilnya. Gradient dari QR Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Gradient dari PR juga sama. Y2 min Y1 per X2 min X1. Dengan kata lain kita langsung dapat B min 13 over A minus 4 equals to 9/3, hasilnya adalah 3. Jawabannya yang C. Jadi untuk soal MCQ ini kalian harus pinter-pinter pilih atau gunakan info dari soal. Supaya hitungannya jadi singkat dan kalian bisa punya waktu yang lebih banyak untuk mengerjakan soal yang lain. Kita lanjut ya ke soal nomor 15, soal tentang permutation combination. Di sini dia bilang, the number of ways, berapa banyak cara, in which the letter of the word isosceles can be arranged, bisa disusun, sehingga huruf pertamanya itu adalah vowel atau vokal. Kalau Koko uraikan dulu isosceles itu, kita punya ISO, SCELES. Di sini kita punya 3 huruf S yang identik dan 2 huruf E. E ini adalah vowel yang identik juga. Pertanyaannya adalah berapa banyak cara jika huruf pertamanya harus vowel, harus vokal. Totalnya kita punya 9 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Huruf pertama harus vokal. Tapi hati-hati 2E di sini cukup mengganggu kalau kita harus langsung hitung di kasus yang sama. Karena ada 2 buah E di sini. Jadi akan lebih baik kalau Koko bagi kasusnya supaya hitungan kita bisa pasti atau bisa dipastikan nggak salah. Jadi Koko bagi kasusnya. Kasus pertama yang Koko akan hitung itu adalah huruf pertamanya either I atau O. Jadi kita punya 2 kemungkinan aja di sini. Either I atau O, hanya 2 kemungkinan. Maka sisanya itu udah pasti 8 faktorial. Karena sisanya 8 kali 7 kali 6 dan seterusnya. 8 vektorial. Hati-hati ada huruf yang identik yaitu 3S dan 2E. 2E-nya pasti ada di sini. Makanya Koko bagi kasus. Kalau enggak nanti 2E-nya belum tentu ada di sini. Bisa aja E-nya terpilih di depan. Sehingga kita nggak bisa bagikan dengan 2 faktorial. Jadi itu gunanya kita bagi kasus. Jadi 8 faktorial dibagi dengan 3 faktorial for S, 2 factorial for E. Maka hasilnya adalah, ini kali 2 lagi ya. 2 di depan ini jangan lupa. Kalau kita hitung, ini dicoret aja. Kita akan dapat 8 faktorial dibagi dengan 3 faktorial.
Kalau Koko kalkulatorin 8 faktorial dibagi 3 faktorial, hasilnya adalah 6720. Inilah kasus pertama. Kasus kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kasus kedua ini huruf pertamanya Koko akan pastikan dia I. Hanya satu kemungkinan, yaitu I aja. Nggak ada kemungkinan lain. Sisanya juga sama, 8 vektorial, tapi hanya perlu dibagi dengan 3 vektorial. Karena dari sisa huruf yang ada, kalau satu E sudah ada di sana, sisa huruf yang ada ini tidak ada lagi yang identik selain 3 buah S. Jadi 8 faktorial kita bagi dengan 3 faktorial, 6720 juga. Dan kalau kita tambahin, hasilnya adalah 13440. Jawabannya yang D. Itulah soal nomor 15. Kita lanjut ke soal nomor 16. Soal nomor 16 ini tentang partial fraction. Bagi kalian yang udah lihat video pembahasan sampel paper NUS tahun 2017, kalau kalian perhatikan dan kalau kalian teliti soalnya itu mengulang, tipenya berulang. Jadi tipenya mirip-mirip. Partial fraction juga ada di sampel paper NUS tahun 2017. Nah, nomor 16, kita akan mencari bentuk partial fraction dari fungsi min 13 dibagi dengan 150x kuadrat min 25x min 6. Bentuk penyebutnya ini tentu saja bisa difaktorkan. Dan kalau kalian lihat option soalnya, 10x min 3, 15x plus 2 itu adalah pilihan yang bisa kita teliti. Jadi kalau Koko lihat pilihannya, kemungkinan 10x min 3, 15x plus 2. Tapi jangan langsung percaya karena ada option yang E. Jadi kita lihat dulu nih, kaliin dulu. Dan kalau kalian cek ini benar. Hasil dari factorization-nya adalah 10x minus 3, 15x plus 2. Nah, setelah kita faktorkan, kita bisa pisah ke dalam bentuk partial fraction. A dan B-nya lah yang kita ingin cari nilainya berapa. Kalikan seluruh expression kita dengan 10x min 3, 15x plus 2. Maka kita akan dapat ruas kiri tinggal bersisa 13 aja, min 13. Ruas kanannya adalah A dikali dengan 15x plus 2 plus B 10x minus 3. Koko akan pakai comparison aja. Kalau kita kaliin masuk ke dalam, kita kaliin masuk satu persatu ya. Kemudian kita rapiin bentuknya, Koko akan dapat 15A ditambah 10BX tambah 2A min 3B. Hasilnya adalah minus 13. By comparison, Koko bisa bilang 15A tambah 10B-nya harus sama dengan 0, karena coefficient of X dari left hand side-nya nggak ada. Dan 2A min 3B hasilnya harus sama dengan min 13. Karena konstantanya itu adalah min 13. Kemudian dengan menggunakan kalkulator atau menggunakan cara eliminasi biasa, kita bisa dapat nilai A dan B-nya. Kalau Koko hitung pakai kalkulator, A-nya adalah min 2, dan B-nya adalah 3. Jadi jawaban yang tepat itu ada di option yang A. Min 2 sama 3 ya. Min 2 sama 3. Itulah solusi atau pembahasan nomor 16. Kita lanjut ke nomor 17. Soal nomor 17 ini kalau kalian ingat pembahasan Koko yang sebelumnya, sampel paper tahun 2017, kita juga udah sempat bahas soal dengan tipe seperti ini. Sama persis, hanya beda angka aja. Nah, jadi mungkin untuk menghemat waktu,
Koko nggak akan bahas soal nomor 17 ini di video kali ini. Kalian lihat aja, cari di playlist YouTube Koko, pembahasan sampel paper NUS. Sampel paper NUS tahun 2017. Cari yang question 1 sampai 10. Dan soal ini ada di question 2-nya. Jadi silakan cari sendiri dan cocokin jawabannya dengan jawaban yang Koko akan kasih tahu sekarang. Jadi jawabannya adalah yang C untuk soal nomor 17 ini. Kita lanjut ya ke soal nomor 18. 18 ini juga sama, kalau kalian ingat atau lihat pembahasan sampel paper tahun 2017, ada soal yang sangat mirip dengan soal ini. Koko nggak ingat soalnya sama persis atau enggak, tapi mirip sekali. Nah, untuk nomor 18, karena nggak terlalu panjang, Koko akan bahas aja di video kali ini. Yang kita ingin cari itu adalah nilai maksimum dari fungsi berikut. Karena kita punya fungsi trigonometri cos ini memiliki nilai antara min 1 sampai 1. Cos X sampai 1. Nggak perlu gunakan turunan, kalian cukup logikakan nilai ini akan maksimum saat cosnya berapa. Perhatikan di sini ada kuadrat. Karena ada kuadrat, maka kita hanya memperhatikan magnitude. Jadi negatif nggak apa-apa, karena nanti waktu dikuadratin dia jadi positif. Dan nilainya akan maksimum ketika cosnya bernilai min 1. Karena min 1 ini akan semakin menegatifkan bentuk di dalam bracket. 3 kali min 1 min 4 kuadrat. Ini nilainya 49. 49 kurang 1 hasilnya adalah 48. Jawabannya yang D. Itu untuk soal nomor 18. Jadi nggak perlu pakai derivatif. Tapi bisa nggak kok pakai derivatif? Jawaban Koko ya bisa. Tapi lebih lama aja. Nomor 19. The derivative dari fungsi berikut terhadap X itu apa? Kita akan mencari turunan fungsi ini terhadap X. Kita akan anggap dia Y equals to ln 5 minus X over E to the power of 5X. Karena bentuknya pembagian, waktu kita ingin mencari turunannya, kita akan pakai quotient rule, UV. Turunannya adalah U aksen V min U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Turunan dari ln Fx itu turunannya adalah 1 per Fx dikali F aksen X. Jadi 1 per 5 min X dikali turunan dari 5 min X, yaitu min 1. Itulah U aksennya. Kali V dikurang U V aksen. Turunan dari E pangkat 5X. Diri dia sendiri dikali turunan pangkat. Bagi dengan V kuadrat. Karena setiap suku ada E pangkat 5X-nya, maka Koko boleh coret 1 E pangkat 5X. Kemudian kalau kita sederhanakan, kita akan dapat ini minusnya Koko kaliin ke bawah ya. Jadi 1 per X min 5 dikurang 5 ln 5 min X dibagi dengan E pangkat 5X. Kalau kita lihat option yang tepat, E pangkat 5X-nya pindahin aja ke atas, jadi min 5X. 1 per X min 5 min 5 ln 5 min X. Jadi jawabannya ada di option yang E. E pangkat min 5, 1 per X min 5 min 5 ln 5 min X. Jawabannya yang A. Itu nomor 19. Satu soal lagi, nomor terakhir, yaitu 20. Lagi-lagi soal yang berulang. Jadi ikutin pembahasan sampel paper NUS yang udah Koko bahas di channel YouTube Koko.
Koko udah bahas 3 set dan ini adalah set keempat. Kalau kalian udah ikutin 3 set atau 2 set aja sebelumnya, Koko rasa set ketiga dan set keempat ini kalian bisa kerjakan sendiri sebagai materi latihan soal. Nanti tinggal dicocokin aja jawabannya benar atau salah. Nomor 20 terakhir. Misalkan nilai X itu antara min 9 sampai 7 dan nilai Y itu antara min 6 sampai 8. Maka nilai terbesar dari fungsi berikut itu berapa? Sama seperti tadi soal nomor 18, kita nggak perlu pakai turunan, kita hanya perlu logikakan aja. Fungsinya sama-sama ada kuadrat ya. Jadi kalau bisa kita bikin makin negatif atau makin positif. Jadi bikin senegatif mungkin atau sepositif mungkin. Dan kalau kita lihat untuk expression pertama, kita bisa bikin bentuk ini semakin negatif karena di sini ada min 3. Min 3, min 6 yaitu min 9. Ini adalah bentuk yang paling negatif. Kalau dikuadratin dia akan jadi positif dan terbesar. Begitu juga untuk X. X min 2 kita bisa bikin makin negatif. Min 9 min 2 kuadrat. Jangan ambil 7 ya, karena 7 kurang 2 baru 5. 5 kuadrat baru 25. Padahal min 9 min 2 itu adalah min 11. Min 11 kuadrat adalah 121. Nilainya jauh lebih besar daripada 25. Min 6 min 3 min 9 kuadrat 81. Min 9 min 2 min 11. Min 11 dikuadratin 121. Kalau ditambah kita dapat 202. Jawabannya tidak ada sehingga option yang benar itu adalah option yang E. Nah, video pembahasan Koko selesai sampai di nomor 20 ini. Di video berikutnya Koko akan bahas soal structure question-nya atau soal esai. Jadi pastikan kalian ikutin pembahasan di video berikutnya supaya kalian bisa dapat satu seri pembahasan ini secara lengkap. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dimengerti dan membantu persiapan kalian untuk mengikuti tes NTU maupun NUS. Kita ketemu lagi di video berikutnya.